pendekatan antara pendekatan kualitatif atau juga kuantitatif. Terlepas dari hal itu semua, ya, saya mengapresiasi kerja-kerja teman-teman Bawaslu Provinsi, teman-teman Kabupaten Barito Utara. Saya absen dulu dari 9 ini, ya. Gunung Timah mana? Ketuanya siapa? Pak Joni. Joni, ya. Pak Joni. Ya, silakan. Lahai, ya. Lahai dua laki-laki satu. Ini ya, silakan. Oh, ketuanya siapa? Cowok, cewek? Ya, oke. Selatan 3, ya. Ketua perempuan. Bagus nih, jaraknya ketua perempuan. Ngaji juga dia. Bisa juga Pak. Oh, ya. Emang harus dulu, ya. Hidupku mesti kebulak-balik. Saya dulu salah satu pengajar primatama. Disuruh mengajar bahasa Inggris saya, matematika saya, kimia saya, musik saya. Pendiri Purwacara saya juga tahun 2003. Jadi istilahnya pulang kembali. Bagus. Silakan dulu, ya. Perempuan juga bertemu. Ketua, ya. Pintu masuknya, ya. Alhamdulillah. Bagus-bagus seragamannya ini. Oke. Terakhir ada. Mana satu lagi, Pak? Di Kabupaten Barito Utara ini merupakan amanah konstitusi, ya, yang harus kita kawal dengan proses. Tentunya ini menyangkut profesionalisme dan juga menyangkut apa yang disebut integritas. Kok sampai MK mengeluarkan putusan tersebut, yang akhirnya orang berpikir khawatir ini jadi semacam jurisprudensi terhadap wilayah-wilayah lain, dan di orang melihat ini apakah ini, ya tentunya ini dianggap pukulan berat buat penyelenggara pemilu. Saya sebenarnya agak sedikit tergelitik dengan bahasa itu, manakala teman-teman sudah maksimal untuk menjalankan tugas tersebut, tidak dengan bukti-bukti dan fakta yang ada. Tapi ya mau tidak mau itulah upaya-upaya hukum manakala sudah masuk di ruang Mahkamah Konstitusi untuk mewakili wilayahnya agar ini loh salah pemimpin saya ini dinodai dan ternodai hanya 1-2 gelintir orang, ya, dengan tangan-tangan yang kotor tersebut, sehingga berdampak luas secara universal yang kemudian mempengaruhi citra diri, citra demokrasi yang makin merusak gara-gara hanya 1-2 orang. Tidak terjadi pelanggaran prosedural dan pelanggaran administrasi di kemudian hari. Nah, ini menjadi pegangan nih buat teman-teman di 27 yang menjadi fokus perhatian, karena ini rohnya ada di pengawasan daftar pemilih. Saya ingin teman-teman pengawas di tingkat kecamatan, ya, tolong pastikan benar, dipastikan ini DPT ini, ya, DPT, kemudian DPTB, kemudian juga DPK, ya, yang digunakan dalam PSU ini apakah telah diperbarui sesuai dengan ketentuan atau tidak. Ini menjadi perhatian, ya. Ada yang namanya DPT, DPTB, kemudian juga DPK. Ini menjadi perhatian. Kalau jangan sampai nih gara-gara hal ini dampaknya luas.
Karena udah banyak kejadian. Ya, laporkan. Dapat laporin. Laporin kemana? Nah, teman-teman Panwascam ini ada satu jenjang di atasnya, koordinasi dengan kabupaten, kota. Saya sampaikan ini harus benar-benar harus firm. Kenapa? Karena nanti kalau ada hal-hal yang menyangkut laporan masyarakat, entah nanti dilapor DKPP atau laporan sampai nanti ke MK, keterangan tertulis itu adalah hasil pengawasan teman-teman nanti. Panwascam. Ini saya ingin termasuk juga perhatikan ini keamanan logistiknya ini di tempat penyimpanan sebelum hari H, keamanannya ini gimana? Ya, pengawas TPS, pastikan pengawas TPS ini direkrut secara sah dan telah mengikuti bimbingan teknis secara menyeluruh. Ini mohon maaf, jangan sampai ini pengawas TPS nih kayak sapi bilang pernah ngomong nggak ngerti apa-apa diem. Ini hati-hati. Ya, bahwa alat kerja pengawasannya apa? Alat kerja pengawasannya apa tuh pengawas TPS? Ya, supaya nanti ini banyak hal-hal yang saya juga janggal melihat pengawas TPS itu dia nggak ngerti apa yang dikerjain di lapangan, harus tahu alat kerjanya. Nah kemudian ya yang kelima adalah ini kaitannya apa jatuh di lubang yang sama bisa saja nanti, tapi tetap ya melakukan satu identifikasi TPS rawan, pertama rawan konflik ya, kemudian juga rawan politik uang yang tadi ya, walaupun kita berpikir terlalu jauh untuk mereka masuk ke lubang yang sama, atau juga memiliki sejarah pelanggaran. Dulunya misalkan di TPS ini sering melakukan pelanggaran apa di luar politik uang misalkan, atau intimidasi, pengerahan apa, diidentifikasi supaya kita tahu ini langkah-langkahnya apa. Ya, dulu kejadian seperti ini, supaya gampang identifikasi. Juga dokumentasi aktif oleh pengawas. Ya, harus dokumentasi ini penting. Dan juga tolong diberi pemahaman ini teman-teman kabupaten kota. Terlihat sepele tapi dampaknya juga besar karena ke teman-teman penyelenggara kita. Jangan kemudian mereka itu apa ya, kalau kerja teman-teman di KPPS ini kan berkutat dan kutip persoalan ke hal-hal yang teknis ya, ininya ngitung ini belum lagi begadangnya apa dan sebagainya. Jadi akhirnya pada saat hari H itu udah drop di tengah jalan, kebanyakan begitu. Ini hati-hati ya. Suasana nanti di hari tenang lah itu juga harus lebih hati-hati nanti di 3, 4, 5 ya, 3, 4. Walaupun ada kerjasama perbankan, kita ya ngambil posisi ini atau macam-macam. Saya udah nggak tahu ya apa kode dilakukan belum ya pada tim kampanye, kepala desa dilakukan upaya-upaya pencegahan pelanggaran termasuk ASN, aparat untuk menjaga apa yang disebut netralitas. Termasuk juga bisa melibatkan ini tokoh masyarakat, kemudian tokoh adat, tokoh agama dalam menciptakan iklim PSP yang kondusif tentunya ya. Nah untuk pengawasan langsung hadir secara fisik dalam setiap tahapan PSP, terutama segera melakukan tindakan. Ya, jangan diam aja, segera koordinasi. Di 9 kecamatan ini, terutama menjelang hari pemungutan suara. Ya, tidak menutup kemungkinan